baik dilakukan dengan sakit sekalipun, tanpa bisa berdiri, tanpa bisa berbicara, tanpa bisa ya, tanpa bisa berbicara, tanpa bisa beban atau tanpa bisa berdiri, sakit sekalipun, kita tidak boleh meninggalkan yang namanya sholat fardu. Karena ini adalah apa namanya sih, fardu ain. Fardu ain ini adalah fardu individu, fardu yang menyangkut kepribadian, dan ini menyangkut harkat dan martabat seorang muslim. Identitas seorang muslim itu adalah sholat. Makanya di dalam hadis menyatakan man akomadin paman akomaha pakot akomadin waman tarokaha pakot hadamadin. Inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. As-sholatu imaduddin. Bahwa sholat itu adalah tiang agama. Paman akomaha, barang siapa yang mendirikan, melaksanakan sholat, fakot akomadin, maka dia sama saja membangun atau mendirikan agama, mengkokohkan agama. Waman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, fakot hadamadin, maka dia merobohkan agamanya sendiri. Dan ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat ini adalah identitas yang paling unggul dalam segala hal. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ini jaminan Allah. Kalau seandainya seorang muslim yang benar-benar taat kepada Allah, dia melaksanakan sholat, jaminannya apa? Jaminannya dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji diantaranya adalah berzina, mendolimi orang lain, sesuatu yang apa namanya sih, menurut orang lain orang itu di luar batas, di luar batas kemanusiaan, namanya keji, perbuatan keji, membunuh, merkosa, apa namanya sih, meracuni orang lain, itu perbuatan keji. Mungkarnya adalah ketika kita apa namanya sih, di dalamnya adalah korupsi dan sebagainya, kemudian minum minuman khamr, minum minuman keras, jadi perbuatan yang mungkar. Makanya di dalam hadis menyatakan, ya Muhammad la yataqabbalallahu ta'ala min tarikis sholah wa hajjahu wa amalahu wa tarikus sholah mal'unun fit taurati wal injil wal zabur wal furqan. Ini diulang-ulang hadis ini. Wahai Muhammad, kata Jibril. Jibril turun, nazala Jibril ala Nabi. Jibril itu turun kepada Nabi, wahai Muhammad, ya Muhammad la yataqabbalallahu ta'ala, wahai Muhammad, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang tidak terima wahai Jibril? Saumahu, puasanya, sodakohnya, hajinya, dan amal-amal yang lainnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Siapa yang tidak terima? Min tarikis sholah, mereka yang meninggalkan sholat. La yataqabbalallahu ta'ala min tarikis sholah, min tarikis sholah, orang yang meninggalkan sholat. Kemudian ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW, wa tarikus sholah mal'unun fit taurati wal injil wal jabul wal furqan. Orang yang meninggalkan sholat ini dilaknat, dibenci, ya, fit Taurat, di dalam kitab Taurat, umatnya Nabi Musa, Injil Isa, dan Al-Quran. Wa tarikus sholah mal'unun kulli yaumin walelatin alfu la'natin wa alfu sakhotin.
orang yang meninggalkan sholat ini dilaknat 1000 kali siang dan malam. Min kulli yaumin walailatin. Setiap malam dan setiap siang. Setiap malam siang dan malam dilaknat oleh Allah SWT. Karena ini pentingnya daripada saking pentingnya sholat. Ini identitas orang muslim. Jangan sekali-kali kita punya keinginan untuk meninggalkan sholat. Walaupun malas sekalipun, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sama aja kita merobohkan identitas kita, merobohkan agama kita. Yang ekstrimnya lagi, orang yang sholat itu bisa secara hakikatnya itu adalah keluar dari Islam. Tidak boleh disolati. Kalau disolat mutawif itu orang yang meninggalkan sholat sudah keluar dari Islam, sudah keluar dari karena sudah merobohkan agamanya. Ya, jadi seseorang yang meninggalkan sholat ini adalah tumpuan amal ibadah seseorang. Karena kalau ibadah-ibadah yang lain itu menunggu daripada sholat kita. Kalau sodakohnya rajin, ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, hajinya bolak-balik ke Mekah, menyantuni anak yatim, semua itu tidak diterima oleh Allah. Orang yang meninggalkan sholat, jadi sia-sia mencari ilmu, sia-sia. Ini dalam hadis yang pernah saya baca dan pelajari dalam pesantren. Jadi dosa besar diantaranya yang ke-72 diantaranya adalah meninggalkan sholat, kemudian riba, kemudian sihir, menggunakan sihir. Kalau zaman sekarang itu sangat banyak ya, dukun mencari dukun menggunakan sihir, jin menggunakan jin, sihir dan sebagainya, tenun. Jadi seseorang ini yang targetnya, karena ini gaib, itu apapun bisa masuk, apa itu paku, duri, senjata tajam, silet, masya Allah bisa masuk, karena itu dimasukin sama setan sama jin. Dan korbannya bisa mati pelan-pelan, tidak secara langsung tapi pelan-pelan, disiksa dulu. Untuk menghindari hal semacam itu, bentengnya adalah iman. Untuk menghindari kita terkena jin atau sihir adalah keimanan kita. Kemudian kita harus sering berzikir kepada Allah siang dan malam. Ketika mau tidur, kita baca doa. Baca doa apa saja, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak hafal ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang membahayakan tidur. Kemudian setelah bangun, baca doa Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku ketika mati. Orang tidur itu sama dengan dalam kematian. Karena orang tidur ini sama sekali tidak bisa mendengar berisiknya musik, berisiknya manusia, berisiknya apapun kalau orang sedang tidur. Yaitu karena sedang dalam keadaan ibarat orang mati. Jadi di antara 72 dosa besar adalah yang sholat, meninggalkan sholat, kemudian riba, kemudian sihir, kemudian yang selanjutnya lagi adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim, karena kita tidak punya anak yatim, mungkin tidak. Kemudian selanjutnya adalah menipu, berdusta, menipu. Kita menipu orang lain
berdusta kepada orang lain yang merugikan orang lain, itu adalah dosa, termasuk di antara dosa-dosa besar. Kemudian selanjutnya adalah mengadu domba dengan fitnah, mengadu domba dengan ujaran kebencian, itu dosa besar. Kemudian selanjutnya adalah mengambil hak orang lain, mencuri, kemudian berzina, kemudian minum minuman khamr, termasuk dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Kemudian selanjutnya adalah dosa besar adalah kita memutus silaturahim, memutus tali persaudaraan. Mungkin saya etama lain dulur aing, etama lain dulur orang, sekalipun itu tetangga, sekalipun itu adik kita sendiri, saudara kita sendiri, itu termasuk dalamnya dosa besar, memutuskan tali silaturahim. Jadi termasuk di dalam dosa-dosa besar yang disebutkan dalam kitab ulama adalah diantaranya yaitu memutuskan tali silaturahim kepada saudara, sanak saudara, kemudian tetangga, kemudian saudara semuanya. Jadi selanjutnya adalah melangkahkan kaki untuk berbuat maksiat. Wah, ini termasuk dalamnya dosa besar. Makanya di dalam di dalam Quran menyatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci al-afwahim, mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan tangan ini berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan menjadi saksi. Ini mulut itu bisa berdusta apa yang kita lakukan, tetapi yang nanti akhirat itu yang berbicara itu bukan mulut, tapi tangan. Tangan kita ini akan berbicara karena ini tangan yang paling banyak melakukan sesuatu. Kemudian didukung oleh kaki. Kaki akan menjadi saksi. Jadi kita itu sebagai terdakwa nanti di akhirat. Kita berbuat apa saja itu ada rekamannya. Rekamannya adalah ini argumentasi yang tidak bisa dusta, tidak bisa bohong adalah tangan. Kemudian saksinya adalah kaki. Itu tidak bisa berdusta karena dia yang saksi kunci menjadi imam. Ini adalah pembuktian. Saya mungkin kalau hati kita, mulut kita bisa berdusta dengan persaksian kita atau perbuatan kita, tetapi tangan dan kaki ini tidak akan pernah bisa. Makanya kita harus benar-benar nyanyi. Kalau dalam melakukan sesuatu harus benar-benar berpikir ulang, bahwa nanti memori kita harus benar-benar tertanam bahwa setiap perbuatan kita, setiap ucapan kita ini akan menjadi saksi kaki dan tangan kita, apapun itu. Ini yang sangat mengerikan sekali, Masya Allah. Dan itu akan disaksikan oleh miliaran manusia. Jadi satu persatu tuh disidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan yang menjadi saksi, mulut dikunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi, mulut dikunci. Ini sangat-sangat mengerikan, dan kita mungkin, Masya Allah, kita benar-benar harus berpikir bahwa perbuatan kita di dalam memori kita, supaya kita benar-benar hati-hati dalam perbuatan ucapan. Karena ada CCTV-nya apa? CCTV-nya tangan sama kaki. Ya, Masya Allah, iya. Kita tidak bisa mengelak.
CCTV-nya kita di samping malaikat adalah tangan dan kaki. Kalau malaikat yang mencatatnya, raqib dan atid, setiap perbuatan-perbuatan kita, tapi saksi kunci adalah kaki kemudian tangan kita. Makanya di dalam memori kita harus benar-benar, kalau kita mau berbuat sesuatu baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain, baik secara fisik maupun secara lisan, harus benar-benar pikir beribu kali. Ini akan mengandung manfaat atau dosa. Perbuatan saya terhadap orang lain ini akan mengandung manfaat atau sebaliknya dosa. Kalau mau bermanfaat itu akan lebih menolong kita nanti di akhirat. Misalkan ahli sedekah, ahli menolong orang, ini kan menjadi saksi yang sangat fakta ya, sangat 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 mendukung kita. Kalau kita berbuat sesuatu yang di luar itu, di luar peraturan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat memalukan. Karena itu kita harus benar-benar menanam memori di dalam perasaan dan pikiran kita agar benar-benar hati-hati dalam bersikap maupun dalam perbuatan. Karena tidak akan pernah satu detik pun Allah Subhanahu wa taala melupakan perbuatan-perbuatan kita. Allah melihat, Allah mendengar setiap langkah dan kata kita. Tiada nan luput satupun jua. Allah takkan lupa selama-lamanya. Allah takkan lupa selama-lamanya. Memang kadang-kadang ngeri-ngeri ya. Makanya kalau orang yang benar-benar ahli tasawuf, orang yang meneliti hati, orang yang benar-benar belajar tentang hati, kemudian belajar tentang mengendalikan pikiran, itu kalau pagi, kalau siang, kalau malam itu selalu merenung, mencari apa ya namanya itu kalau bahasa Buddha deh, bahasa Qurannya itu tadabur, merenungi. Kalau bahasa Budanya itu apa ya, kalau istilahnya bio semedi, wah ya semedi lah ya. Iya, jadi kalau orang-orang tasawuf itu benar-benar bersemedi, benar-benar bersemedi, kemudian dia itu benar-benar meneliti perasaan dan perbuatannya, diteliti benar-benar. Ya Robi, saya dari melangkahkan kaki dari pagi selama 24 jam apa aja renungi, malam kadang-kadang nggak bisa tidur karena itu tuh takut sama Allah SWT. Benar-benar perbuatan itu benar-benar dikoreksi. Ini orang-orang yang ahli tasawuf, kemudian dia itu seperti guru saya itu tidurnya aja pakai batu, saking nggak mau tidur pakai batu yang segini nih kan, kalau ngeliris sedikit kepalanya karena ini karena lantai, jadi bangun lagi berzikir lagi, saking takutnya, saking bener-bener guru saya itu apa namanya sih, pengen benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya hanya dipasrahkan kepada Allah. Ini yang apa namanya sih, keikhlasan yang tertinggi. Tidak mau apa-apa, tidak mikirin dunia, tidak mikirin apa-apa. Orang-orang ahli tasawuf tidak mikirin orang yang ada pikiran di dunia. Dia itu sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk ya Allah ya Rabbi, orang dimimiti melangkah dari pagi sampai sore, sampai sekarang ini apa yang aku lakukan, apakah mendapatkan ridho darimu atau mendapat murka darimu, terus diteliti. Oh masya Allah, ini tingkatan yang membuat kita menjadi seseorang itu menjadi aulia,
menjadi wali. Jadi wali. Jadi diem nanti zikir, zikir, zikir. Iya, masya Allah. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya Rabbal Alamin. No, no. Tadi lah yang ngaji terus terus. Ini matnya mat yang panjang ya. Walau enam enam harokat, panjangnya enam harokat. Ya, atit matul kuhub rl inna ma'al. Nah kalau bawang kayak gini berarti al ma'al aus ri s y uyus ro wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu ghaniyun hamid. Fa idza ja'atis sokhah wal amru yauma idzin lillah wa humir rizqi innallaha balighu amri bal huwa khairul lakum asyaitonu sawwa lahum wa inna lana nussofun wallahu waliyul muttaqin alladzi yad'ul yatim innahu kana minad Mana Pak? Kita produksi rame. Ramai Pak. Produksi rame. Cuma sistemnya aja yang berubah karena ada perubahan. Sekarang kan investornya Cina. Dulu dari Italia, dari Jepang. Jepang udah nggak ada, sekarang Cina. Sistem-sistemnya aja yang berubah. Dulu kan baru sama kali libur. Sekarang tuh cuma libur. Cuman produksinya aja libur. Jadi sebelum hari Jumat itu udah bikin roti di frozen di kulkas gitu. Jadi hari Jumat libur, Sabtu Sabtu Minggu sedikit. Tapi untuk jumlahnya sih tetap aja sama, cuma hanya ada hari liburnya aja full Gitu. Sebenarnya sih libur itu mengurangi efisiensi sebenarnya, mengurangi lemburan. Tiap hari satu minggu dalam 7 hari itu kan kalau dihilang 3 hari lemburan lumayan. Itu yang diprogramkan inisiatifnya
lebih lemburnya dikurang-kurangi. Pembahasannya sih libur enak gitu, padahal intinya ngurangin. mengurangi liburan. Dalam 1 minggu, dalam 1 bulan kan 4 mingguan lah, 5 mingguan liburan. Kalau 3 hari 4 hari aja kan lumayan. Jadi kalau Dan Jepang ini sudah beralih beralih. gitu. Oh, untungnya saya mah tetap, malah kalau produksi libur saya yang bawa keluar. Karena cek mesinnya, olinya kebetulan pas apa, jadi ada waktu banyak gitu. Kalau buat saya aja sih tekniknya nggak berpengaruh, cuma buat yang lain gitu. Kalau teknik cuma berapa orang, 21 orang, semuanya 21 orang, kalinya perbandingannya produksi ada 500-an orang, 500 orang. Kalau lemburannya 600 orang itu di stop, ya kan ratusan juta efisiensinya. Benar nggak Pak? Iya. Pinter gitu. Emang bahasanya kita kok libur enak sekarang ya. Tapi sebenarnya bukan itu intinya. Intinya dia kurang. Ngurangin. Iya, ngurangin. Pinternya Cina itu. Tapi kemarin-kemarin berarti nggak ada libur. Nggak ada. Libur off aja. Pergantian shift. Nah, sekarang full. Bener libur. Tapi hanya produksi saja. Sayanya nggak ngaruh tetap masuk karena tanggung jawab itu. Ada mesin ini mati, malah saya yang kita ganti ini ya lah, ganti partnya ini harus fit terus kan. Kalau dulu malah saya susah jadi uber-uber, tapi sekarang dengan ada liburnya lumayan, kerjaan saya lebih enteng lah, karena ada 1 hari itu full kita bisa ibaratkan turun mesin lah. Kalau dulu nggak ada waktu. Iya, iya. Subhanallah. Ya. Syukur. Bapak pulang dulu. Tahan. Ngantuk kamu tuh. Pagi subuh nggak tidur. Nggak tidur. Set. Kuat ya.